Ya, ada istilah grup perusahaan ya, grup perusahaan. Jadi biasa disebut perusahaan-perusahaan yang saling terafiliasi ya, atau holdings ya, holdings. Nah, ada istilah perusahaan holding. Nah, perusahaan holding itu apa? Nah, dalam bahasa bisnis ada istilah holding company, nggak pakai S ya, holding company itu maksudnya adalah perusahaan induk ya di dalam grup perusahaan tadi. Jadi ada parent, ada subsidiary. Nah, parentnya itu biasa disebut dengan perusahaan holding. Holdingnya siapa nih? Nah, kalau ada istilah gitu berarti maksudnya adalah parent ya. Kemudian ada istilah lagi perusahaan afiliasi gitu. Ya, afiliasinya siapa ini gitu kan? Nah, itu istilah dalam bisnis itu biasanya mengarah ke yang namanya subsidiary. Jadi, kalau ada istilah perusahaan afiliasi itu maksudnya subsidiary itu gitu yang terkait dengan perusahaan holding gitu ya. Nah, di dalam kepemilikan saham di AKL 1 itu kan ada 3 kategori ya, investor itu memiliki saham perusahaan lain ya. Yang pertama itu investasi biasa gitu ya. Jadi terkait dengan trading maupun available for sale. Itu kepemilikannya di bawah 20%. Nah, investor tuh punya saham ya tujuannya hanya untuk mencari laba melalui pengumuman dividen gitu kan. Nah, itu biasanya tidak punya pengaruh ya, tidak punya pengaruh signifikan ya di bawah 20%. Nah, ada juga tujuan dari investor tadi adalah untuk melakukan keuntungan, dapatkan keuntungan dari transaksi jual beli saham atau yang disebut dengan capital gain ya. Itu yang 20% ke bawah. Nah, sekarang yang 20% sampai dengan 50%. Ya, investor itu memiliki tujuan agar saham yang dia miliki, perusahaan saham perusahaan yang dia miliki itu nantinya dia punya pengaruh yang signifikan gitu ya. Pengaruh yang signifikan itu nantinya dia bisa mempengaruhi manajemen gitu ya, bisa mempengaruhi kebijakan perusahaannya melalui suara di dalam rapat umum pemegang saham ya. Walaupun tidak bisa mengendalikan tapi dia bisa secara signifikan gitu ya mempengaruhi perusahaan tersebut ya, perusahaan lain tersebut. Nah, kalau terkait dengan hubungan yang signifikan tadi itu dikenal dengan apa? Hubungan asosiatif gitu ya. Jadi perusahaan asosiasinya siapa? Nah, itu biasanya itu kepemilikannya tidak signifikan tuh, ya kan? Jadi misalkan perusahaan A mempunyai kepemilikan saham signifikan ke perusahaan B. Ya, berarti perusahaan B ini disebut dengan perusahaan asosiasinya si A, gitu ya. Nah, untuk yang holding dan afiliasi ini biasanya konteksnya adalah investasi yang memiliki sifat kendali gitu ya. Jadi investor tersebut mempunyai kendali atas perusahaan lain dengan kepemilikan di atas 50%. Jadi kalau secara matematis itu hitungannya adalah kepemilikan sahamnya itu di atas 50%, berarti itu sudah masuk ke dalam kendali ya. Kendalinya melalui mana? Melalui rapat umum pemegang saham ya. Ketika nanti diambil suaranya, dia tentu saja menjadi mayoritas. Ya, mayoritas di dalam rapat umum pemegang saham bisa menentukan, eh, bisa menetapkan misalkan siapakah CEO-nya gitu ya, direksinya gitu ya, siapakah manajemen, bahkan manajemen menengahnya itu bisa diatur oleh si pemilik saham mayoritas. Oke, nah kita konteksnya adalah itu ya untuk mencoba ya menganalisis struktur afiliasi ya. Apakah dia termasuk direct holdings ya? Untuk yang direct holding ini kita pelajari kemarin ya di AKL 1 ya, di mana parent memiliki kendali atas subsidiary ya. Ini yang di sini di direct
holding di sini biasa yang kita kerjakan soal-soalnya adalah yang single subsidiary ya. Jadi anaknya cuma satu. Parent satu, parent tentu saja satu ya. Parent kemudian subsidiary satu. Ini aja ngerjain soalnya setengah mati gitu ya, apalagi subsidiary-nya banyak gitu. Ya. Walaupun kalau dipraktekkan sih ya sebenarnya tekniknya sama ya, urutannya sama gitu ya. Nah, untuk yang lebih dari satu subsidiary disebut dengan multiple subsidiaries. Nah, ini ada yang di sisi kanan ini ya. Single, multiple. Ini selesai di AKL 1. Oke. Kemudian yang struktur berikutnya adalah indirect holdings ya, indirect holdings. Ada dua secara umum. Strukturnya adalah ada induk, ada anak, ada cucu ya, father, son, grandson. Ya. Parent, subsidiary A, subsidiary B. Ya, ini disebut dengan indirect holdings. Parent itu secara tidak langsung bisa mendirect, bisa mengendalikan subsidiary B secara indirect gitu ya, melalui subsidiary A. Itu ceritanya. Kalau indirect holding seperti itu. Beda dengan yang direct tadi ya. Parent langsung ke anak. Nah, ini parent ke cucu itu melalui anak gitu ya. Oke. Nah, mungkin sekalian disampaikan di sini ya. Syaratnya adalah kalau ingin supaya cucu di sini bisa digabungkan dalam laporan konsolidasi, karena holding di sini kan punya kewajiban untuk menyusun laporan konsolidasi ya. Syaratnya kalau di sini adalah kita pastikan dulu yang pertama parent dengan subsidiary A itu punya kendali. Ya, jadi parent ke subsidiary A harus punya kendali dulu. Ya, yaitu di atas 50%. Oke. Itu syarat yang pertama. Syarat kedua, subsidiary A ke subsidiary B itu juga harus punya kendali atau kepemilikannya di atas 50%. Gitu ya. Jadi syarat untuk menggabungkan cucu anak ke induk gitu ya dalam laporan konsolidasian itu adalah tadi itu ya. Parent ke subsidiary A itu harus ada kendali, subsidiary A ke subsidiary B juga ada kendali. Gitu. Nah, kita lihat di sini parent ke subsidiary A ada kendali ya, subsidiary A ke subsidiary B juga ada kendali. Jadi di sini harus dikonsolidasikan oleh si parent gitu ya. Terus kepemilikannya parent ke subsidiary B ini berapa persen gitu kan? Nah, biasanya hitungannya itu menggunakan perhitungan secara berantai. Ya, contoh di sini 80 ke 70 ya. 8 parent ke subsidiary A itu 80, kemudian subsidiary A ke B itu 70, tinggal dikalikan 80 kali 70. Gitu ya. 80 kali 70. Gitu. Terus kalau pertanyaannya misalkan gini, Pak, bagaimana jika parent ke subsidiary ini berapa ya? Misalkan 80. Ya, 80. Kemudian subsidiary A ke subsidiary B 60. Gitu kan. 80 kali 60 itu adalah 48. Di bawah 50%, gitu kan. Subsidiary-nya harusnya subsidiary B di sini kan ya tidak menjadi kendalinya parent gitu ya. Kan 48% kalau dikalikan secara berantai gitu ya. 80, 60. 80 kali 60. Nah, terus jawabannya gimana? Tetap digabungkan. Kenapa? Karena dari subsidiary A ke subsidiary B itu dia punya kendali ya sebesar 60 kan gitu ya. Ini coba saya tambahkan ya. Nah, ini udah mulai hitung-hitungan nih ya, nggak apa-apa ya, sekalian aja. Tetap ya, jadi parent subsidiary juga harus punya kendali, kemudian subsidiary A ke subsidiary B itu juga harus punya kendali. Nah, di sini
dua-duanya memenuhi, walaupun dia 60%, A ke B-nya ini, tetap subsidiary B itu harus digabungkan ke parent. Oke, gitu ya. Walaupun secara chaining di sini secara berantai dia tidak di atas 50% ya, tapi di bawahnya 48 ya. Tetap ya digabungkan. Nah, ini untuk yang father, son, grandson ya. Jadi ada induk, anak, dan cucu. Nah, sekarang untuk yang connecting affiliates. Ini agak sedikit mendekati dunia nyata ya. Kalau yang connecting affiliates itu selain posisinya adalah parent, son, grandson gitu kan. Ini anggap saja P, S, T gitu ya. Biasanya dianalogikan, disederhanakan seperti ini. Parent, subsidiary, T-nya ya urutannya sih. Ini berarti gimana cara ngitungnya gitu ya. Kita lihat ya, parent ke subsidiary dia punya kendali. Oke. Berarti sudah pasti subsidiary A ini harus digabungkan ke parent pada saat nanti parent menyusun laporan konsolidasian. Nah, bagaimana dengan subsidiary B? Oke. Nah, kita lihat fokusnya adalah di parent ya, yang terkait dengan parent ya. Kita hitung subsidiary B-nya ke parent gimana? Subsidiary B ke parent yang pertama adalah sebesar 20%. Ya. Yang pertama, jalur yang pertama. Jalur yang kedua, subsidiary ke parent itu adalah melalui subsidiary A. Nah, kita hitung chainingnya ya, berantainya. 80 kali 40 berapa? 32. 32. Ya, 32 tambah ya, tambah dengan kepemilikan yang langsung dari parent ke B ya. Sama dengan 52. Oke, masuk sebagai laporan yang akan dikonsolidasikan ke parent ya, si B-nya ini. Nah, gitu. Ya, walaupun ya A ke B di sini hanya 40. Ya, A ke B hanya 40, tapi dihitung dulu secara keseluruhan jalurnya ini ya. Parent ke subsidiary B kan ada 2 jalur. Yang pertama langsung, yang kedua tidak langsung melalui subsidiary A. Ya, cara menghitungnya, cara ngeceknya, ya, cara mengujinya ya adalah dengan menghitung dulu yang tidak langsung dan ditambahkan dengan yang persentase yang langsung tadi. Ya. Walaupun di sini kalau kita lihat satu persatu, parent ke subsidiary yang langsung itu kan 20 kan. Nggak ada kendali dong gitu kan. Walaupun A ke B di sini ya 40 ya kan, nggak ada kendali dong. Ya, tapi secara keseluruhan ada. Nah, ini yang sering terjadi atau di dalam dunia nyata ini yang tidak terdeteksi ya. Nah, ini tugasnya OJK untuk menguji ya. Kalau seperti ini harus digabungkan gitu ya. Kalau nggak digabungkan nanti tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ya, bisa-bisa nanti qualified ya laporan keuangannya, opininya ya. Atau bahkan bisa opininya buruk ya, jelek gitu ya laporan keuangannya. Oke. Ini yang indirect holdings ya. Jadi secara umum kita sudah mulai mengenali bahwa untuk yang direct itu ya itu yang paling simpel ya. Kemudian indirect ini sudah mulai ada kerumitan-kerumitan di situ ya, kompleksitas. Ya. Ya, terutama yang connecting affiliates ya. Jadi dalam dunia nyata ini sering sekali koneksi seperti ini terjadi. Nah, yang ketiga, mutual holding ya. Mutual holdings ini apa nih? Ya. Ada 2, parent mutually owned sama connecting affiliate mutually owned ya. Nah, kita lihat di skema ini, parent memiliki subsidiary ya, punya kendali. Dan juga subsidiary itu punya kepemilikan sahamnya parent. Ya, 10% ya. Nah, dalam hubungan yang saling imbal balik seperti ini, maka dalam menghitung kepemilikannya gitu ya, dalam menyusun laporan konsolidasinya itu nanti menggunakan pendekatan mutual holding ya, metodenya agak sedikit berbeda dengan indirect maupun yang direct ya. Nah, ini yang simple adalah parent subsidiary gitu aja ya.
Nanti kalau ada lagi misalkan di sini B gitu kan, ini gini lagi gimana nih? Ya, apalagi gini kan, aduh pusing ya. Enggak ya, ini nanti sebenarnya bisa diselesaikan dengan persamaan nanti ya, tapi tidak serumit inilah harusnya ujian-ujian AKL 2 ya. Karena ada materi yang lain yang lebih berat ya, selain apa? Indirect sama mutual holding gitu ya. Jadi biasanya sih soal yang dikeluarkan yang seperti ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga seperti ini. Ya kalau dulu biasanya soal ya zaman-zaman dulu lah ya, soal-soal pilihan ganda itu ada tuh apa? Menguji berapakah kepemilikan parent ke subsidiary B misalkan kayak gitu ya. Kita hitung-hitung gitu kan dengan chaining tadi ya. Tahu-tahu pertanyaannya lebih sederhana, misalkan ini bisa dikonsolidasikan nggak laporannya si B gitu ya, kayak gitu-gitulah. Kalau soalan pilihan ganda, tapi untuk yang AKL sekarang kan soalnya kan IC ya. Jadi seharusnya sih tidak rumit, tapi maksudnya penyelesaian soalnya, pengerjaannya itu harus tuntas gitu ya. Kemudian connecting affiliates mutually owned. Nah ini seperti tadi, seperti multiple subsidiaries, tapi di internal subsidiarinya itu saling terkait, gitu ya. Ya ini kan skemanya adalah seperti connecting affiliate sebenarnya, connecting affiliate maupun yang multiple subsidiaries ya. Jadi parent punya saham ke A dan punya saham ke B. Ya, namun antara A dan B itu saling memiliki, ya gitu, saling memiliki apa namanya? Saling punya kepemilikan saham gitu ya, satu sama lain gitu ya. Nah ini cara ngitungnya gimana? Nah nanti ada caranya sendiri ya dengan formula ya, dengan rumus. Oke, jadi kita mengenal di AKL 2 ini selain direct holdings di materi AKL 1 itu sekarang juga mengenal indirect holdings maupun mutual holdings ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan coba bedah ya terkait dengan indirect holding, baik itu yang apa namanya induk, anak, cucu maupun yang connecting affiliate. Kemudian di materi sebelumnya AKL 1 seharusnya ya sudah diperkenalkan istilah separate earnings ya. Ya ini adalah laba operasi ya, operating income. Ya. Biasanya terdiri dari apa? Sales gitu kan. COGS ini untuk perusahaan dagang ya. Ini ada expense gitu ya. Oke, sorry. Dikurangkan ya. Nah, gini. Ini adalah separate earnings. Nah, yang harus dikeluarkan dari sini dari apa? Separate earnings ya. Itu adalah yang pertama yang namanya untuk metode cost ya, dividen income ya from S ya. Nah, ini harus dikeluarkan ya, nggak boleh. Kemudian ada lagi yang lain apa namanya? Pendapatan maupun beban di antara para perusahaan di dalam afiliasi ya. Misalnya ada pendapatan sewa gitu ya. Ini seperti yang di workbook sebelumnya ya, di AKL 1. Rent, revenue maupun expense ya. Terus dikeluarkan. Kemudian ada interest, revenue maupun expense ya. Di luar untuk interest expense dan interest revenue di luar yang transaksi bonds ya. Bonds harus dihitung ulang nanti ya. Tapi khusus untuk yang transaksi-transaksi yang resiprokal dan expand dan revenue ya. Misalkan perusahaan induk menyewakan gedung ke perusahaan anak yang dia mendapatkan pendapatan sewa kan. Terus perusahaan anaknya juga
mencatat adanya beban sewa gitu kan. Nah itu harus dihapuskan dulu, dikeluarkan dari separate earning. Jadi menjadi separate earning yang sudah dikecualikan dari transaksi yang resiprokal tadi. Ya. Dividend income juga ya nggak boleh. Kemudian ada lagi income from S ya, misalkan nanti masuk ke laporan laba ruginya parent terus dikeluarkan juga. Ya. Nah ini harusnya sudah diajarkan di materi sebelumnya ya. Nah kalau belum nanti ya ini untuk merefresh kembali. Oke, kemudian ada istilah consolidated income. Nah, consolidated income itu adalah income menurut sudut pandang konsolidasian gitu ya. Jadi ada income-income yang di situ di-adjust ya, yang nggak masuk sebagai komponen consolidated income yang tadi ya, seperti yang menghapus beberapa komponen terkait dengan ini dividen income, income from S kan dia hapus ya dalam penyusunan kertas kerjanya, masih ingat ya nanti di dalam kertas kerja itu paling atas kan dividen income dihapus gitu kan, kemudian income from S dihapus itu ya. Ini ada lagi apa unrealized gain, realized gain gitu kan dihapus juga gitu ya. Jadi consolidated income yaitu apa tadi? Income menurut konsolidasian ya. Kemudian ada istilah lagi NCI expenses atau NCI shares ya. NCI expense adalah bagian laba yang dialokasikan kepada pemilik saham minoritas ya. Jadi yang kalau misalkan di sini ya, di sini CI-nya adalah parent ya, controlling interest-nya adalah parent ya. Nah, persentasenya berapa? Persentase CI-nya adalah 80%. Kemudian persentase NCI-nya itu adalah 100 juga 80 ya, 20%. Nah, itu ada NCI expense-nya. Nanti akan dikalikan secara proporsional seperti itu. Tapi nanti harus ingat bahwa ada hal yang perlu diperhatikan dalam mencari NCI expenses gitu ya. Ada rumusnya juga. Demikian pula nanti ada yang ketiga istilahnya untuk metode equity, income from S ya. Ya income from S ini ya idealnya dia simetris ya cara menghitungnya, tapi kan ada downstream, ada upstream gitu ya. Untuk yang simetris adalah penghitungan yang upstream ya, masih ingat ya. Kalau misalkan di sini 20% gitu ya NCI-nya itu, maka tinggal nanti ganti aja 20% untuk yang CI diganti dengan 80% ya, 80% kali gitu ya. Nanti kita lihat berikutnya. Untuk yang downstream beda ya, agak sedikit beda. Oke, itu beberapa istilah yang perlu teman-teman buka-buka lagi ya materi-materi yang sebelumnya supaya nanti tidak kebingungan ketika masuk ke bab terkait indirect holding maupun mutual holdings. Oke. Nah, sebenarnya dari apa yang kita pelajari dari AKL 1, AKL 2 ya terkait dengan struktur afiliasi, kemudian perilaku investasi investor ya, perilaku besar-besar dalam melakukan akuisisi dan sebagainya, itu tujuannya untuk apa sih di kita ya? Nah, ini supaya kelihatan benang merahnya gitu ya. Saya ingin memberikan gambaran secara strategik ya, secara penting ya, menurut kacamata kebijakan. Nah, gini, teman-teman mungkin pernah dengar ya ada teori ini ya, prinsipal agen gitu ya. Nah, atau yang disebut dengan teori keagenan ya. Ini nggak apa-apa ya teman-teman, nanti kan ya saya anggap sebagai calon-calon S1 lah D4 ya. Walaupun materi D3 sebenarnya, tapi saya ingin memberikan gambaran secara kebijakan gitu ya, bahwa yang kita pelajari dari AKL 1 sampai AKL 2 itu sangat-sangat punya nilai strategis ya bagi pengambil kebijakan. Jadi sangat penting ya. Sangat penting banget. Kenapa? Ya dulu problemnya itu ada yang menyebutkan prinsipal agency problem gitu ya.
ada masalah antara investor gitu ya. Investor di sini adalah sebagai prinsipalnya. Kemudian manajemen adalah sebagai agennya. Nah, masalah apa nih? Masalah kepentingan gitu ya, masalah kepentingan. Jadi dalam perusahaan yang dia itu yang susunan struktur perusahaannya itu sudah modern ya, itu ada yang sebagai pemilik, ada yang sebagai manajemen gitu kan. Nah, pemilik itu kan inginnya kebijakan manajemen tuh inline dengan kepentingan pemilik gitu ya, kepentingan investor. Nah, ini kenyataannya nggak seindah itu gitu ya. Jadi ya kita misalkan punya apa nih toko online ya, toko apa namanya e-commerce gitu kan, marketplace gitu ya. Kita misalkan jualan apa nih? Jualan baju, jualan sepeda gitu ya. Kita sebagai pemilik toko di situ sebagai modal juga gitu kan, meng-hire pengelola gitu, admin untuk mulai dari penjualan, pembelian bahan baku gitu ya. Itu kita percayakan kepada admin gitu, misalkan seperti itu ya. Nah, itu hubungan prinsipal agensi gitu ya. Nah, kita berharap si pengelola ini kan amanah gitu ya dalam bahasa awamnya gitu ya. Menjalankan tugas dan fungsi ya seperti yang disepakati ya sebagai manajemen yang profesional gitu ya, menjalankan tugas dengan baik gitu ya, tidak manipulasi dan sebagainya. Nah, dalam teori prinsipal agensi itu menyatakan bahwa ada kalanya terjadi masalah keagenan di mana manajemen punya kepentingan sendiri gitu ya, self interest ya, punya kepentingan sendiri bahkan kelompok gitu ya di dalam internal manajemennya. Itu dihindari gitu ya. Nah, gimana cara mengatasi hal tersebut ya? Biasanya investor itu menetapkan berbagai kebijakan ya terkait dengan punish and reward gitu kan. Jadi ada aturan dan sebagainya. Nah, di dalam teori akuntansi ya, itu ada banyak cara untuk memperbaiki kinerja suatu perusahaan ya. Cara untuk menjaga supaya agensinya ini, manajemennya ini berperilaku dengan profesional ya. Di antaranya adalah dengan pengawasan gitu ya, internal control gitu ya. Dengan adanya audit pihak eksternal gitu. Kalau di akuntansi seperti itu. Teori manajemen secara umum adalah ya, dengan cara misalkan memberikan sebagian kepemilikan kepada manajemen itu ya. Jadi memberikan shares gitu ya, lembar saham kepada manajemen itu diharapkan manajemen itu punya rasa kepemilikan dan juga komitmen atau engagement gitu ya untuk menjalankan perusahaan secara profesional ya. Itu teori-teori yang dulu seperti itu gitu ya. Nah, kemudian ada istilah agency cost. Nah, kalau misalkan manajemen itu tidak inline dengan investor, itu kan membutuhkan biaya gitu ya, supaya meluruskan kembali atau menginlinekan kembali tujuan investor kepada manajemen gitu ya. Jadi supaya manajemennya itu nurut ya istilahnya gitu ya dengan kepentingan investor. Itu ada biaya-biaya lain, ada agency cost di situ. Di antaranya apa? Kalau misalkan tidak dilakukan pengawasan gitu ya, maka manajemen bisa memanipulasi gitu ya, bisa mengeksploitasi gitu ya, sumber daya dari perusahaan gitu ya. Jadi di sini bisa dieksploitasi gitu kan, dimanipulasi. Nah, eksploitasi, inefisiensi itulah yang disebut dengan biaya keagenan. Maka harus ditambal dengan pengawasan. Nah, ini biaya kedua adalah pengawasan gitu kan. Gitu. Itu yang masalah keagenan kalau di istilah kami di dalam teori ekonomi itu derajat pertama seperti itu ya. Tapi ada derajat kedua ya, ada derajat kedua. Saya lupa istilahnya derajat atau apa ya, tapi intinya ada permasalahan lain ya selain keagenan ya, biaya keagenan ini. Biaya keagenan yang lain, problem keagenan yang lain adalah bisa jadi itu terjadi di internal investor. Kalau tadi dia kan antara manajemen dengan investor. Nah, antara siapa dengan siapa? Antara investor besar atau mayoritas gitu ya. Mayoritas dengan minoritas gitu ya. Dengan CI, antara CI dengan
NCI gitu ya. Nah, permasalahan di dalam investor itu adalah terutama untuk yang ini ya, untuk yang sudah go public ya. Kita yang go public ini mendapatkan perhatian yang sangat khusus ya, harus diawasi gitu ya. Terkait dengan isu apa? Terkait dengan isu yang namanya kepemilikan terkonsentrasi gitu ya. Nah, untuk yang mayoritas sih bisa terkonsentrasi gitu kepemilikannya gitu ya. Apa itu kepemilikan terkonsentrasi? Jadi kalau kita lihat struktur kepemilikan ya di dalam satu perusahaan itu kan untuk yang mayoritas ini kan sebenarnya kita telusuri ujung ke ujungnya apa ke dibalik ya pemilik dari pemilik mayoritas tersebut itu siapa saja gitu kan bisa ditelusuri sebenarnya gitu ya. Jadi siapakah sebenarnya yang disebut dengan ultimate ownership gitu ya. Nah, gitu ya. Siapa sebenarnya pemilik akhir dari saham suatu perusahaan gitu kan? Ini ada nyeret-nyeret nih, siapa nih? Gitu ya. Jadi kepemilikan terkonsentrasi ini menjadi isu gitu ya. Jadi teorinya adalah yang bagus adalah kalau dalam perusahaan yang go public itu lebih bagus kepemilikan itu tersebar gitu ya. Jadi tidak terkonsentrasi pada beberapa investor saja yang disebut dengan istilah konglomerasi ya. Nah, kalau kepemilikannya terkonsentrasi, maka investor itu bisa mengeksploitasi yang tadinya adalah tujuannya untuk menginline-kan gitu ya, menginline-kan tujuan investor secara umum gitu ya, supaya perusahaan itu berkinerja baik. Tapi ini justru investor mayoritas itu bisa mendrive manajemen untuk melakukan eksploitasi juga ya, yang disebut dengan istilah ekspropriasi ya. Coba nanti cek ya di dalam apa namanya di Google ya, cari expropriation itu apa sih gitu ya. Nah, ini adalah cara investor mayoritas untuk melakukan eksploitasi terhadap manajemen, terhadap perusahaan gitu ya. Yang dirugikan adalah investor minoritas gitu ya. Investor minoritas gitu ya. Nah, di sini dia senang dia kan. Gitu ya. Kenapa? Karena dia mempunyai struktur kepemilikan diantaranya ya, kepemilikan yang terkonsentrasi gitu ya. Jadi dia punya afiliasi-afiliasi yang mana afiliasi-afiliasi tersebut itu nantinya ya bisa dimainkan gitu ya oleh si mayoritas itu untuk tujuan pribadi dan kelompoknya ya, konglomerasinya gitu ya. Jadi nanti bisa saja nanti yang berkinerja bagus gitu kan, perusahaan-perusahaan afiliasi ini nanti saling dilakukan manipulasi, terutama untuk yang perusahaan yang lintas negara ya, cross border ini menjadi sangat penting gitu ya, sangat penting untuk dimonitor gitu. Nah, bagaimana dengan di Indonesia gitu ya? Di Indonesia itu ternyata kepemilikannya itu cenderung terkonsentrasi dan juga dimiliki oleh konglomerasi ya, bahkan dimiliki oleh keluarga. Jadi ada kepemilikan keluarga, isu kepemilikan keluarga gitu ya. Ya hanya berputar di kalangan-kalangan tertentu saja gitu ya. Walaupun perusahaannya itu banyak ya, tersebar gitu ya, tapi kalau kita telusuri ultimate ownership-nya itu ternyata adalah saling terkait ya, konglomerasi, bisa keluarga gitu ya. Bisa keluarga gitu kan, bisa kolega gitu kan. Ya. Bahkan bisa institusional juga. Institusional gitu ya. Bisa negara, bisa perusahaan-perusahaan besar yang lain gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita bisa ya sebenarnya mengecek ya, menguji apakah sebenarnya ultimate ownership-nya ini itu ya hanya terkonsentrasi ke beberapa pemilik saja. Ya, ya yang saya baca di penelitiannya OECD itu bahkan dari 3 pemilik saham terbesar ya, jadi orang yang kelompok atau institusi yang punya saham besar gitu ya, kalau diurutkan tuh ada 3 misalkan ya.
tiga terbesar itu ternyata memiliki 50% ya aset perusahaan-perusahaan yang ada di dunia gitu ya. Jadi hanya dimiliki oleh 3 kelompok konglomerasi saja lintas negara gitu ya. Dan itu kecenderungan sudah seperti itu gitu. Jadi seluruh negara seperti seluruh dunia seperti itu. Nah, apalagi di Indonesia. Nah, sebenarnya apakah ada larangan tentang hal itu? Ya, tidak ada. Nggak ada masalah sebenarnya. Yang kita khawatirkan adalah terjadinya ekspropriasi ini ya. Jadi mengeksploitasi perusahaan satu untuk menutupi kinerja perusahaan lain ya dalam satu afiliasi. Yang akibatnya apa? Kalau itu sangat luas terjadi, maka yang terjadi adalah biaya sosial. Nanti secara makroekonomi itu bisa dihitung nanti. Jadi ada 2 permasalahan biaya sosial. Yang pertama adalah teman-teman kalau nanti misalkan ditempatkan di pajak ya, itu ada yang dikenal, ada yang disebut dengan istilah tax avoidance ya, tax avoidance. Ya, tax avoidance sih dibolehkan, tapi ini kan dalam jangka panjang dan luas itu akan menurunkan kesejahteraan masyarakat gitu kan. Nggak secara optimal pajak itu aktivitas ekonomi tersebut bisa tercapture melalui pajak gitu ya. Nanti kaitan dengan pajak gitu ya. Yang kedua, ini dijelaskan di AKL 1 ya, terkait dengan oligopoli ya. Nah, oligopoli. Jadi kalau perusahaan investor-investor besar ini melakukan ekspropriasi itu kan atau melakukan corporate actionnya itu kan tujuannya adalah untuk oligopoli gitu ya, monopoli gitu ya. Nah ini sebagai sebagai pengambil kebijakan nanti harus dicermati nih, jangan sampai terjadi oligopoli. Akibatnya apa? Oligopoli itu gimana? Oligopoli itu kan suatu produk itu sebenarnya dimiliki oleh segelintir perusahaan ya, mulai dari hulu sampai hilir ternyata dikuasai oleh suatu perusahaan ya tertentu gitu, yang lainnya nggak bisa masuk gitu kan. Nah akibatnya nanti perusahaan yang dia memiliki kekuatan konsentrasi produk yang terlalu terlalu tidak terdiversifikasi, itu akibatnya dia menjadi penentu harga ya. Oke, jadi penentu harga. Ya, penentu harga. Dalam bahasa Inggrisnya price saya lupa itu apa ya namanya, penentu harga intinya gitu ya. Jadi kalau sudah menjadi penentu harga, nanti yang dirugikan adalah konsumen dan masyarakat secara umum ya, bahkan negara bisa dirugikan. Jadi nggak bisa menghasilkan produk yang lebih bagus ya, bersaing gitu kan. Nah, oke. Jadi 2 ini biaya sosial yang akan diakibat. Nanti kita di pemerintahan itu tugasnya adalah ya nggak apa-apa gitu ya. Ada konglomerasi, kemudian ada kepemilikan keluarga. Yang penting adalah ya GCG ini bisa terwujud ya. GCG itu apa? Good Corporate Governance ya, tata kelola perusahaan yang baik. Ada 5 unsur ya, kalau disingkat menjadi tarif ya. Transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Nah, di kita, di akuntansi itu khususnya ada di 2 hal ini ya. Transparansi dan accountability. Ya. Jadi kita mendorong supaya laporan keuangan perusahaan itu menjadi lebih transparan gitu ya. Seperti yang diatur di aturan OJK. Jadi OJK di sini sebagai pengambil kebijakan ya terkait dengan laporan keuangan yang go public ya, harus dipastikan bahwa laporan tersebut memenuhi unsur-unsur diantaranya. Ini sudah mulai ya di OJK ya, sudah mulai menampilkan adanya komposisi kepemilikan, struktur kepemilikan ya. Nanti pelan-pelan ya afiliasinya kelihatan gitu ya, pelan-pelan sih, saya yakin arahnya ke sana. Kemudian sudah mulai memperlihatkan insentif manajemen gitu ya, berapakah gaji direksi, tunjangan dan sebagainya. Itu sudah mulai ya, sudah mulai. Kemudian laporan keuangan disusun dengan standar ya, prinsip-prinsip yang disebutkan dalam standar akuntansi keuangan ya, sudah pasti. Kemudian accountability ya, pertanggungjawaban ya, bahwa
kebijakan perusahaan tersebut bisa ditanggungjawabkan ya. Kemudian responsibility ya kepada masyarakat gitu, kepada pemerintah gitu kan. Independensi tidak bisa diintervensi ya. Misalkan tadi kalau saling terafiliasi jangan sampai pemilik mayoritas ini mengintervensi terlalu jauh terhadap kebijakan perusahaan ya. Kemudian fairness ya. Di praktek-praktek bisnis perusahaan itu harus wajar gitu ya. Nah, nampaknya bagi pengambil kebijakan ini menjadi tantangan tersendiri. Tidak di negara Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Ya, bagaimana menegakkan yang namanya GCG ini, ya, Good Corporate Governance. Ya, ini sebagai contoh saja ya, secara umum ya, gambaran umumnya adalah mungkin teman-teman sudah pernah dengar ini ya apa golden shares ya, golden share. Jadi saham emas gitu ya. Kalau di teori atau di pelajaran yang kita sudah pernah pelajari itu kan saham itu ya saham preferen gitu kan, saham umum gitu kan. Nah, saham umum itu harusnya apa? Dia mempunyai hak suara gitu kan di dalam RUPS-nya ya, punya hak suara. Nah, golden share ini merupakan bagian dari saham preferen ya, yang dimiliki oleh founder ya, oleh si pendiri ya, di mana pendirinya ini biasanya mempunyai hak paten dan punya bargaining yang tinggi ya terhadap seluruh pemilik saham ya. Sebagai contoh kalau diilustrasikan di dalam berita-berita itu seperti Tesla. Tesla pemiliknya siapa? Pemilik Tesla siapa? Elon Musk. Nah, Elon Musk itu dia punya golden share ya. Dia sebagai pemegang hak cipta juga gitu kan. Nah, apa golden share itu secara secara prakteknya gitu ya, bisa merusak tata kelola dari suatu perusahaan. Dia mempunyai yang namanya hak veto gitu ya. Jadi walaupun saham umumnya itu dimiliki oleh siapapun gitu ya, kemudian dia punya si Elon Musk punya golden share, dia bisa memveto gitu ya. Gitu. Dan kemudian bisa mengendalikan manajemen gitu kan, mengendalikan perusahaan gitu ya. Sesuai dengan kebijakan dia. Ya, dia punya hak cipta, punya ya macam-macam lah ya sebagai bargainingnya gitu ya. Nah, jadi di teori sudah nggak berlaku tuh adanya bahwa kepemilikan saham biasa itu bisa punya suara gitu ya. Tapi kalau sudah di veto ya sudah selesai gitu kan. Nah, ini tantangan sih sebenarnya di negara-negara maju juga ya. Sudah mulai ada fasilitas seperti itu ya. Ya, ini antara negara dengan entrepreneur ya. Jadi ya seperti antara negara dengan pengusaha. Nanti kalau pengusaha terlalu ditekan nanti nggak bisa berkembang, nggak bisa berkreasi ya gitulah. Ya, tantangan di semua negara sebenarnya. Nah, terakhir ini teman-teman kalau ingin iseng-iseng gitu kan, Pak, kalau ingin tahu ini kepemilikan sahamnya itu ultimate ownership-nya siapa gitu ya. Nah, itu ada websitenya. Ini teman-teman bisa lihat di Open Ownership ya. Ini saya coba contohkan di sini ada linknya. Kita lihat Freeport Indonesia. Nanti lihat di situ perusahaan-perusahaan yang teman-teman kenal gitu namanya apa gitu ya. Coba search dia ultimate ownership-nya siapa gitu ya. Nah, di sini tetap saja ya negara-negara ini agak sulit untuk bisa menghasilkan informasi yang detail ya atas ultimate ownership-nya. Nah, contoh Freeport Indonesia ya, ultimate-nya sebenarnya kelihatan di sini adalah sekarang kan mayoritas pemiliknya si pemerintah Republik Indonesia ya. Berarti ultimate ownership-nya ada siapa? Rakyat Indonesia gitu, masyarakat Indonesia gitu. Kemudian Freeport McMoran di sini kan. Ini siapa ini? Gitu kan. Nggak tahu gitu kan. Ini juga nggak tahu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada Mitsubishi. Mitsubishi itu banyak banget ya. Ini ada ultimate ownership-nya tapi dia tidak tahu siapa. Gitu ya. Nah, ke depan ini akan semakin transparan ya. Gerakan ini akan semakin masif ya harapannya sih. Ya tujuannya apa sih? Tujuannya apa kok kita perlu kayak gini nih? Ya, kita sebagai misalnya ya masyarakat umum sebagai pemilik saham misalkan reksadana gitu kan, kita juga pengen dapat hak kita gitu ya, hak kita dipenuhi gitu kan. Ya itu tadi minoritas biasanya selalu di sini akan dimanfaatkan oleh mayoritas gitu ya dalam hal kepemilikan saham ya. Nah
lagi pula perusahaan-perusahaan yang go public itu kan juga ketika go public itu tujuannya adalah mencari dana segar kan dari publik ya, dari masyarakat gitu ya, dari kita-kita ini, dari masyarakat umum gitu ya. Nah, ini jangan sampai dana tersebut akan dieksploitasi, dimanfaatkan, di inefisiensikan gitu, di apa, di ekspropriasi tadi ya istilahnya ya. Yang ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah tetap negara kita nanti kalau misalkan dia perusahaan sudah besar, apalagi di bidang keuangan, financing gitu ya, finansial gitu ya, akhirnya pemerintah Indonesia yang akan menanggung ya kerugian tersebut dengan cara apa? Dengan cara yang apa namanya digaransi gitu ya, dengan di bailout ya istilahnya itu bailout. Nah, bailout itu dari dana siapa? Dari dana masyarakat juga, dari pajak juga gitu ya. Jadi ujung-ujungnya yang dirugikan adalah masyarakat gitu ya. Nah, ini ya, menjadi tugas berat dari pelaku kebijakan atau perumus kebijakan bagaimana menegakkan yang namanya GCG tadi ya, Good Corporate Governance ya. Di Kementerian Keuangan ya ada sedikit terkait, tapi sekarang lebih berat ke OJK-nya ya. Dan tidak menutup kemungkinan nanti akan meluas ke UMKM ya. Ya, kalau di Cina itu kan disebutkan seperti Alibaba itu kan dia menghimpun UMKM untuk bisa gabung ke situ, bahkan terkait dengan pendanaannya pun juga bisa melalui Alibaba ya, kalau setahu saya seperti itu. Jadi bisa saja nanti menjadi bursa itu, gitu kan, UMKM ini nanti ada bursanya tersendiri gitu ya. Nanti masyarakat pengen investasi ke UMKM mana gitu ya, itu bisa melalui bursa khusus untuk UMKM. Ya, kedepannya seperti itu kan. Ya. Nggak hanya yang go public saja, tapi sampai merambah ke UMKM. Apalagi sekarang sudah mulai mengarah ke apa namanya digitalisasi ya, mengarah ke sana semua. Baik itu teman-teman ya, walaupun agak panjang setengah jam, tapi ini mudah-mudahan teman-teman nggak kehilangan arah nih mau kemana sih sebenarnya kita belajar gini buat apa sih gitu ya. Yang menurut saya, harusnya ya pemerintah itu juga concern terkait dengan hal ini ya. Menurut saya sih iya, sangat concern banget. Dan negara-negara yang lain juga seperti itu. Bahkan sekarang sudah mulai seperti ini nih. Kalau baca-baca di media-media itu, perusahaan yang go public itu pelan-pelan sudah mulai delisting gitu kan. Sudah mulai pelan-pelan delisting gitu ya. Itu malah ya bisa merugikan juga gitu kan. Harapannya kan semakin banyak yang listing gitu ya. Banyak listing. Nah, ini mulai delisting gitu kan, mulai terkonsentrasi gitu ya, mulai nggak mau lagi men-share apa namanya kepemilikannya kepada publik gitu ya. Nah, ini juga sinyal bahaya juga ya. Ya. Oke, mungkin itu ya. Ini sebagai pengantar aja supaya tahu gambaran besarnya dan kita posisinya ada di mana juga harus paham ya. Nanti kalau ditempatkan di sektor publik ya sangat-sangat terkait ya, misalkan terkait dengan BUMN, BUMD ya. Nah, itu juga perlu ditelusuri ya prinsipal agensinya. Apakah ada masalah-masalah keagenan, apakah ada biaya keagenan, atau mungkin ada biaya sosial yang akan ditanggung oleh masyarakat di kemudian hari ketika tata kelola tersebut tidak ditegakkan. Oke, teman-teman. Mungkin lanjut ya. Silakan kalau ingin menanggapi ya, tapi saya ingin lanjut ke materi yang lebih lebih membumi ya. Yang tadi kan kayaknya ngawang-ngawang gitu ya. Gitu ya, agak membumi nih. Kita merimen kembali deh materi kemarin gitu kan, downstream, upstream itu apa sih? Gitu ya. Teman-teman coba cek lagi di halaman di modul, saya halamannya lupa, di modulnya Bu Iin ya. Terkait dengan downstream dan upstream ya. Yang simple dulu ya contohnya. Jadi ceritanya adalah kita sudah ingat nih bagaimana menyusun separate income, separate earnings ya. Nah, ini kita lihat posisinya ada seperti ini ya. Oke, sambil menunggu adzan sebentar ya.
Oke. Nah, ini ada di bab berapa tahu ya, teman-teman? Ya paling nggak